Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang That's Not Me. Film ini menceritakan tentang si kembar cantik asik, yaitu si Poppy Cuthbert dan si adiknya yang bernama Amy Cuthbert, di mana mereka berdua ini sangat ingin menjadi seorang aktor. Tetapi sayangnya hanya Amy yang berhasil terkenal, sehingga Poppy selalu dibanding-bandingkan dan orang-orang pun menganggapnya sebagai Amy karena wajahnya mirip ya. Dan disinilah awal mula kisah Poppy berusaha juga menjadi seorang aktor. So, biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat mantap dah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Di awal film, kita akan melihat seorang wanita yang bernama Poppy. Di sini ia sedang berlatih sepatah dua kata jika ia mendapatkan piala Oscar suatu hari nanti, di mana ia berlatih di WC dong, jir. Dan di sini saat Poppy sedang membeli pembalut, nih pegawainya kaget dong karena ia melihatnya di iklan KFC. Dan di sini Poppy mengatakan bahwa itu bukan aku atau bukan dirinya, melainkan saudari kembarnya yang bernama Amy. Di mana ia mengatakan, aku juga seorang aktor, di mana aku menunggu panggilan HBO atau Home Box Office guys. Di mana itu adalah salah satu stasiun TV di Amerika Serikat ya guys, kayaknya. Dan di sini pegawai toko ini tampaknya gak percaya dan ngeiyain aja deh apa kata Poppy ini jir. Lalu di sini Poppy ingin ditawarkan menjadi bintang tamu dalam sebuah acara yang bernama Summer Street. Dan ini tampaknya sebuah PH atau produsen host di mana Poppy bekerja. Lalu wanita ini menyuruh Poppy menjadi seorang albino. Tetapi sayangnya di sini Poppy tak ingin dan menolak tawaran itu karena ia sangat berharap dan ingin masuk ke stasiun TV HBO. Lalu di sini kita melihat Poppy yang bekerja sebagai pegawai atau kasir di sebuah bioskop asik. Dan di sini ia ditawarkan untuk naik jabatan oleh temannya ini menjadi seorang asisten manajer. Tetapi di sini Poppy menolak dong karena ia berharap dan ingin mengejar cita-citanya menjadi seorang aktor atau aktris asik. Dan di sini tampaknya ini adalah sebuah bar sederhana di mana Poppy bertemu dengan seorang pria yang bernama Oliver yang tiba-tiba saja mengambil bir milik Poppy yang udah ia dinginkan jir. Dan disinilah mereka saling mengobrol bersama, di mana Oliver juga bekerja di bidang film, di mana ia telah mengerjakan 2 film Australia katanya. Dan Poppy pun menceritakan mengenai impiannya serta saudarinya yang terkenal atau kembarannya itu yang bernama Amy. Hingga mereka berdua udah mulai akrab dong. Dan disinilah ia di sebuah rumah, entah rumah siapa ninjir, dimana karena udah saling akrabnya mereka udah mau mantap-mantap aja ninjir, kimbe. Tapi sayangnya nih Poppy lagi halangan jir, sehingga ia tak dapat melakukan hal itu. Dan nih Oliver berkata, oh oke aja kalau begitu, tapi bisakah kau memainkan anuku anjir. Dan entah apa yang merasuki Poppy, ia berkata bersedia dong kimbe. Padahal baru ketemu ya tadi. Dan setelah adegan itu tampaknya di sini asli dah udah makin akrab pastinya. Lalu di sini kita melihat Poppy dan kawan-kawannya ini sedang menonton adegan atau film saudarinya yaitu Amy.
Dan tampaknya nih Poppy kurang senang melihatnya atau kurang tertarik dan ya merasa cemburu gitu lah guys terhadap saudarinya itu. Dan di sini wanita ini memberikan info kepada Poppy bahwa stasiun HBO memilih Amy untuk berperan dalam filmnya karena ia melihat Amy tampil bagus di Summer Street, sehingga tak perlu berpikir panjang. Pihak HBO pun langsung mengajak Amy bertemu langsung dan terpilihlah ia. Dan di sini wanita ini berkata, "Kau jangan khawatir karena ada sebuah film cerita di Adelaide yang ingin bertemu denganmu untuk mencari peran utama." Dan tampaknya Poppy senang mendengar hal itu dong. Lalu disinilah Poppy bertemu orang yang ingin menjadikannya peran utama, di mana di sini Poppy mulai memperkenalkan dirinya yang ia telah memiliki banyak pengalaman mengenai perfilman. Asik atau adegan-adegan gitulah guys, bukan mantap-mantap ya anjir. Di mana Poppy mengatakan bahwa ia telah memainkan film pendek, lokakarya, teater dan sebagainya anjir. Dan produser ini pun mengatakan bahwa pasti kau senang dapat bekerja sama dengan pihak HBO. Lalu Poppy mengatakan, tidak, itu bukan aku, melainkan saudariku yang bernama Amy. Dan seketika nih semua minta maaf anjir dan mengucapkan makasih telah datang kemari dong, Kimbe. Lalu di sini Poppy berusaha ingin menunjukkan kemampuannya, tetapi nih orang ternyata ingin Amy, bukan saudarinya atau kembarannya. Dan udah fix ini Poppy pasti sakit hati dong jir, Kimbe. Lalu di sini saat Poppy sedang bekerja, tak sengaja ia bertemu dengan Oliver. Dan Oliver pun mengajaknya untuk pergi minum kopi atau bir gitulah guys. Dan di sini Poppy mengatakan boleh saja. Lalu, bagaimana kalau malam ini? Karena setelah film yang ingin ditonton Oliver selesai, maka Poppy ini tak lama lagi ia akan berganti shift dengan temannya. Dan di sini jalanlah mereka berdua, asik. Lalu di sini mereka berdua tiba di sebuah tempat biliar guys, sepertinya ya. Dimana pertemuan mereka kali ini tampaknya kurang baik-baik saja. Karena Oliver terus membahas mengenai Amy yang bekerja sama dengan pihak HBO. Sehingga hal itu membuat Poppy merasa sangat kesal dan malas lagi dengan pembicaraan Oliver ini. Atau membuat dirinya bad mood gitu anjir. Yah, namanya juga cewek ya guys. Dan di sini pihak PH atau production house atau wanita ini ingin memberhentikan Poppy karena orang-orang merasa bingung di mana ia ingin menginginkan Amy, tetapi yang ia dapat atau yang datang adalah saudara kembarnya yaitu Poppy. Dan dengan terpaksa wanita ini harus memberhentikan Poppy. Lalu di sini karena udah sedih dan campur aduk, Poppy pun mengajak teman-temannya yang bernama Ariel untuk menemaninya berjalan-jalan, di mana ia berusaha untuk menghibur dirinya dong. Lalu di sini kita melihat kembali Poppy bekerja, di mana di sini ada orang yang mengira ia adalah Amy dan menceritakan, apakah kau sedang dekat dengan seorang aktor yang bernama Jared Leto? Dan di sini tentu saja Poppy mengatakan tidak. Dan saat ada orang yang melapor mengenai ada permasalahan sedikit, tiba-tiba saja orang tadi berfoto dong dengan Poppy, di mana Poppy tidak senang dan marah akan hal itu. Dan di sini Poppy udah disudutkan jir oleh kedua orang ini, hingga Poppy sangat marah dan ia pun mengatai orang-orang ini. Lalu di sini saat Poppy pulang, rekannya pun mengatakan bahwa kau tak boleh melakukan hal seperti itu atau hal seperti tadi kepada pelanggan. Dan dengan terpaksa Poppy ini diberhentikan atau dipecat. Karena jika tidak rekannya ini yang akan dipecat anjir. Dan di sini Poppy kembali mengajak temannya untuk berpesta. Di mana di sini ia membuat api unggun dan ia berpesta karena ia galau anjir. Di mana ia udah dipecat dari sebuah pekerjaannya. Dan di sini setelah berbincang-bincang sama teman-temannya, di mana Poppy memutuskan ingin ke Hollywood anjir dengan sisa tabungan yang ia miliki.
Dan teman-temannya pun mendukungnya agar Poppy tidak stres di sini. Lalu esoknya berangkatlah Poppy ke Hollywood dong. Nggak main-main Kimbe, tadi malam ia berkata ya. Lalu di sini ia memiliki sebuah teman dan ia pun mendatangi temannya ini yang bernama Zoe. Di mana Zoe ini tinggal seorang diri. Jadi dengan senang hati Zoe ini menerima kedatangan Poppy untuk menginap ke rumahnya atau menginap di rumahnya ini. Dan di sini Zoe berkata bahwa ia ingin berangkat bekerja, di mana ia mengajak Poppy untuk ikut juga dong, agar ia dapat melihat apa yang terjadi di balik layar kaca Hollywood, kata Zoe ini. Dan tentu saja di sini Poppy sangat senang dan mau ikut jir. Lalu berangkatlah mereka, di mana Zoe menyuruh Poppy membawakan beberapa tasnya. Anjir. Dan tibalah ia di sebuah kantor. Dan di sini Zoe membuka tasnya yang ia bawa tadi, di mana ia membawa ikan dong, di mana ikan mentah lagi anjir. Dan ia pun menaruh ikan itu di meja resepsionis ini anjir. Dan orang-orang langsung saja merekam kejadian itu, di mana ada Poppy juga di situ anjir, yang dapat orang-orang mengira bahwa Poppy ini adalah Amy yang membuat kekacauan di tempat ini, menurutku ya guys. Lalu di sini mereka pun bersantai di pinggir pantai, di mana mereka berbincang-bincang gitulah guys. Lalu di sini Zoe masih kesal dengan hal tadi, di mana ia ingin mendapatkan sebuah peran bagus, tetapi ia bosan memerankan wanita cantik katanya, asik. Dan Zoe juga menjelaskan ia tetap melakukan acting atau main film karena ia suka acting. Lalu di sini Zoe juga menanyai Poppy mengenai kalau dirimu, mengapa kau ingin berakting atau bermain film? Dan di sini Poppy mengatakan bahwa sejak kecil hanya itu yang ia inginkan. Lalu di sini Zoe mengatakan itu bukanlah sebuah alasan. Berikan aku alasan yang dewasa, karena alasanmu itu sama seperti apa yang diinginkan oleh anak-anak lainnya atau anak-anak kecil anjir. Dan disinilah Poppy tahu bahwa ia selama ini ingin menjadi seorang aktor atau aktris karena ia ternyata cemburu atau merasa tersaingi oleh saudarinya yaitu Amy. Karena ia selalu dibanding-bandingkan dengan saudarinya itu guys. Dan di sini Zoe berusaha menenangkannya dan menyuruhnya sebaiknya kau kembali saja atau kau pulang saja dan melakukan pekerjaan yang kau sukai. Lalu esoknya Poppy pun pulang dan di sini Poppy bertemu dengan temannya yaitu Ariel. Dan saat ingin membayar, di sini pemilik toko ini menggratiskannya dong karena ia mengira Poppy ini adalah Amy karena mirip ya, di mana ia adalah salah satu fans beratnya atau pemilik toko ini guys. Dan ia hanya ingin semacam di endorse gitulah kafenya ini melalui Twitter Amy dong. Dan di sini Ariel ini berusaha memanfaatkan kesempatan itu dong dan berusaha menyuruh Poppy berakting seperti Amy saja. Dan kembali lagi di sini Poppy mencoba memakai dan ingin membeli sebuah dress, di mana ia kembali digratiskan karena pemilik toko ini berkata kau hanya perlu menyebutkan toko kami saat kau berjalan di sebuah karpet merah atau acara yang besar guys. Dan mereka berdua pun sangat senang jir, di mana ia memanfaatkan popularitas Amy. Lalu pada malam hari di sini Poppy memakai dress tadi, di mana ia sudah berjanjian bertemu di bar ini bersama Ariel. Tetapi sayangnya Ariel tak datang jir karena ia lupa katanya. Lalu di sini ada seorang mantan Amy dan mengira Poppy itu adalah Amy, di mana mantannya ini adalah seorang aktor juga dong. Dan ia mengatakan mengapa kau meninggalkanku. Dan di sini tiba-tiba saja Poppy mencium pria ini dong, Kimbe. Lalu disinilah mereka berada di sebuah rumah, entah rumah siapa ya. Dan mereka pun melakukan mantap-mantap jir, di mana pria ini masih mengira bahwa Poppy ini adalah Amy. Lalu esoknya mereka kembali jalan bersama dong, di mana pria ini bernama Jack. Dan setelah berbincang-bincang cukup lama, tiba-tiba saja
Jack ditelepon oleh Amy yang asli anjir. Dan mengetahui hal itu, langsung saja Jack meninggalkan Poppy. Dan di sini Poppy melihat sebuah majalah di mana saat bersama Jack kemarin ada wartawan yang mengambil gambarnya dong. Karena Amy kan ceritanya udah dekat sama aktor lain dan ia ketahuan oleh aktor lain juga yaitu Jack ya guys. Sehingga dijadikan sebuah pemberitaan atau dimasukkan ke majalah guys. Dan di sini makan malam lah Poppy bersama keluarganya dan ada Amy juga dong. Dan benar-benar nih mereka berdua sangat mirip anjir. Dan di sini si kembar diam-diam aja ya. Dimana Poppy masih malu untuk meminta maaf pada Amy karena saat ia berpura-pura menjadi dirinya dan dekat dengan si Jack, itu membuat hubungan Amy dan Jared putus dong anjir. Karena pacarnya Amy itu berpikir bahwa Amy selingkuh kan. Lalu saat di kamar, disinilah Poppy meminta maaf atas kejadian Jack. Lalu Amy mengatakan ini bukan soal Jack, di mana Amy sangat memerlukan bantuannya karena ia sudah lelah dan tak ingin berakting lagi. Dan Poppy pun meminta maaf bahwa ia tak boleh menyerah hanya karena dirinya. Dan juga kau adalah bintang besar, kau adalah Amy Cuthbert. Lalu Amy mengatakan, bagaimana jika kau yang menjadi Amy Cuthbert? Di mana Amy ini hanya ingin mereka untuk bertukar posisi karena mereka ini kembar identik guys atau sangat mirip lah. Dan setelah memohon-mohon akhirnya Poppy ini mau dan segeralah ia bertukar pakaian anjir. Lalu di sini Poppy melepaskan pakaiannya. Dan ternyata ia hanya dikerjain atau diprank oleh Amy dong jir. Dimana Amy ini sangat kesal dengan Poppy yang telah merusak hubungannya dengan Jared. Dan setelah berbincang-bincang lagi, ya sebagai saudara, ia juga pasti sayanglah sama saudaranya ini atau Poppy ini guys. Sehingga di sini Amy mengatakan, kau bisa ke acara-acaraku dan kau bisa berpura-pura jadi aku. Tetapi sebelumnya kau harus memberitahuku supaya kau tidak melakukan kesalahan lagi. Asik. Lalu suatu hari di sini Poppy mengajak teman-temannya ini untuk membakar tulisan-tulisan atau impiannya yang ingin menjadi seorang aktor atau aktris. Dan film pun berakhir guys. Dan oke guys, itu aja dari film yang berkisah tentang saudara kembar ini. Dimana ya sebagai saudara ya tentunya ada sikap yang cemburu gitu guys. Apalagi udah dibanding-bandingin ya. Sehingga Poppy mau tak mau ia berusaha dan ingin menjadi seperti saudarinya juga itu. Dan oke guys, so kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.